Halo, selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang listrik searah, terutama tentang jembatan Wheatstone. Nah, di sini ada gambar 3 rangkaian dan semua rangkaian ini itu disebut rangkaian jembatan Wheatstone. Kenapa sih? Jadi, untuk disebut menjadi syarat Wheatstone atau agar rangkaian tersebut kita sebut dengan Wheatstone, itu ada syaratnya, di mana R1 dikali R4 itu sama dengan R2 dikali R3. Nah, sebenarnya ini adalah perkalian silang dari hambatan-hambatannya. Misalkan R1 itu yang rangkaian pertama di sini, R4-nya di sini. Dia kali silang. Lalu sama dengan R2 sama R3, silang juga. Kemudian untuk rangkaian kedua, R1 dikali R4, lalu R2 dikali R3. Untuk gambar ketiga itu juga sama, R1 dikali R4, kemudian R2 dikali R3. Nah, jadi itu syaratnya, dimana merupakan perkalian silang. Nah, kenapa sih disebut Wheatstone, rangkaian Wheatstone? Jadi gini, kalau misalkan dari sini, dari gambar 1 ya, ada aliran I atau arus, ketika di titik ini kan dia akan menyebar, bisa melalui atas, bisa melalui bawah. Nah, misalkan nih di sini ada titik A, di sini titik B, arusnya itu mau dari A ke B. Nah, dari yang atas itu kan dia bisa aja ke bawah, bisa aja langsung ke sana. Nah, yang bawah juga sama, bisa aja dia mengalirnya lewat atas atau bisa lurus. Nah, pada R5 ini terjadi dua arah arus yang berlawanan dan itu nggak boleh, sehingga Wheatstone ini kita akan menghilangkan R5-nya. Begitu juga dengan rangkaian lainnya. Jadi Wheatstone ini berarti nanti terjadi dua arus yang saling berlawanan pada suatu hambatan, sehingga hambatan itu harus kita hilangkan terlebih dahulu menggunakan cara Wheatstone ini. Selanjutnya di sini misalkan ada soal yang pertama, ada sebuah rangkaian yang ditanyakan adalah RAP-nya. Nah, langkah pertama kalian harus cek dulu apakah ini Wheatstone atau tidak menggunakan syarat Wheatstone. Syarat Wheatstone adalah R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. R1-nya adalah 3 ohm, R4-nya adalah 10, R2-nya adalah 5, R3-nya adalah 6. Berarti 30 sama dengan 30. Oh, sama, berarti Wheatstone. Selanjutnya gimana? Kalau misalkan itu Wheatstone, maka kalian bisa hilangkan R5-nya. Berarti nanti rangkaiannya menjadi seperti ini. Di sini adalah titik A, di sini titik B, di sini R1, R2, R3 sama R4. Jadi R5-nya itu hilang. Maka selanjutnya untuk mencari RAB, berarti kita bisa serikan dulu R12, R1 ditambah R2, berarti 3 ditambah 5, yaitu 8 ohm. Lalu R34, itu berarti R3 plus R4. R3-nya adalah 6, R4-nya adalah 10, berarti 16 ohm. Maka untuk mencari RAB, itu adalah kita serikan ya kan, kita paralelkan ya kan, tadi udah di seri nih, berarti kan nanti bentuknya kayak gini, bentuk akhirnya kan kayak gini. Jadi kita langkah terakhir adalah memparalelkan menjadi RAB sama dengan R12 ditambah R34, 1/8 ditambah 1/16, penyebutnya disamakan menjadi 16. 16 dibagi 8, 2, 2 dikali 1, 2, 16 dibagi 16, 1, 1 kali 1, 1. Berarti nanti 3/16, atau RAB sama dengan 16 dibagi 3 ohm. Oke, selanjutnya di soal nomor 2, ini rangkaiannya masih sama, berarti sama seperti tadi. Langkah pertama kita cari dulu apakah itu dicek dulu apakah itu Wheatstone atau tidak, dengan cara R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3.
R1-nya adalah 10, R4-nya adalah 4, kemudian R2-nya adalah 10, R3-nya adalah 10. Jadi di sini 40, di sininya 100. Artinya tidak sama. Kalau tidak sama, artinya bukan Wheatstone, tapi segitiga bintang kita sebutannya. Nah, berbeda dengan Wheatstone, kalau segitiga bintang, kita harus menambahkan RA, RB, RC untuk menggantikan R5. Jadi kita buat dulu bentuknya. Oke. Nah, kita tambahkan di sini adalah RA, kemudian di sini adalah RB sama RC untuk menggantikan R1, R3 sama R5-nya. Nah, jadi kita harus mencari RA, RB, RC terlebih dahulu. Cari RA, RB sama RC. Menggunakan rumus RA. RA kan bagian atas nih. Kita kalikan R1 yang atas sama yang bawah. Jadi R1 dikali R3, kemudian kita jumlahkan antara R1 ditambah R3 ditambah R5. Ini merupakan rumus ya. Kemudian RB, kalau RB kan yang di sini itu untuk menggantikan R1, maka kita kalikan R1 sama R5-nya. Berarti nanti R1 dikali R5, untuk bawahnya masih sama R1, R3 plus R5. Lalu yang C, berarti nanti kita kalikan R3 sama R5. RC sama dengan R3 dikali R5 dibagi R1 tambah R3 ditambah R5. Nah, selanjutnya kalian hitung nih, 10 per 10, 10 plus 10 plus 4. Nanti berarti hasilnya 100 per 24. Lalu 10 dikali 4 per 10 plus 10 plus 4. Nanti dapat 40 per 24. Kemudian 10 dikali 4 dibagi 10 ditambah 10 ditambah 4. Nanti dapat 40 per 24. Nah, jadi kalian sudah dapat RA, RB, RC. Selanjutnya, langkah ketiga, ubah dulu gambarnya. Ubah gambar, biar kalian tidak bingung. Jadi di sini ada RA, kemudian ada RB, lalu lanjut lagi ke R2. Gini ya. Ini adalah B, ini adalah A. Berarti di sini ada RA, RB sama RC. Kemudian di sini ada R2, lalu R4. Selanjutnya, kalian lihat RB sama R2 itu adalah seri, berarti kita cari dulu. RB2 itu RB-nya tadi kita udah dapat, udah cari 40 per 24, 40 per 24 ditambah R2. R2 itu nilainya 10 ohm. Berarti ditambah 10 ohm, maka menjadi 24, 40 plus 240. Kita samakan penyebutnya ya. Menjadi 280 per 24. Lalu kita bagi 8. Maka RB2-nya menjadi 35 dibagi 3. Selanjutnya kita hitung RC4. Yang ini sama seperti RB, kita serikan, berarti RC 40 per 24 ditambah R4-nya itu adalah 4. Maka nanti menjadi 40 plus 96, 136 per 24, kita bagi 8, nanti dapat 17 per 3. Nah, kalau keduanya sudah di seri, maka nanti bentuk rangkaiannya kan menjadi kayak gini. Ya, berarti ini RB2, ini adalah RC4, berarti kita harus paralelkan. Selanjutnya berarti kita hitung paralelnya ya. 1 per RP sama dengan 1 per 35 per 3 ditambah 1 per 17 per 3.
atau 1/RP sama dengan 3/35 ditambah 3/17. Kita balik ya. Setelah itu kita samakan penyebutnya, kita kalikan menjadi 595. Lalu 51 dan 105. Ini adalah 1/RP. Maka didapatkan 156/595. Kalau kita cari RP-nya berarti 595 dibagi 156. Nah, langkah terakhir, karena yang dicari adalah RAB, maka cari RAB. Gini. Dengan cara berarti kita serikan antara RA ditambah R paralelnya. RA-nya kan 100/24 ditambah RP-nya berarti ini 595 dibagi 156. Kita samakan penyebutnya menjadi 156. Nanti didapatkan 650 plus 595. Jadi 1245 dibagi 156 ya. Nanti dapat 7,98 ohm. Selanjutnya soal nomor 3. Wah, ini gampang Kak, tinggal dikaliin aja. 10 dikali 10 100. Terus yang silangnya 10 dikali 10 100. Berarti pakai Wheatstone Kak. Tunggu dulu. Jadi coba kalian perhatikan, misalkan yang ditanyakan adalah RAB. Jadi kan arusnya akan mengalir dari A ke B juga ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Dari A itu lurus ke sini, lurus, atau dia belok ke kanan, bisa ya. Nah, atau dari A lewat bawah, lurus, atau ke kiri. Sehingga di R yang ini, dia arusnya searah. Jadi tidak ada arus yang berlawanan. Benar nggak? Sehingga apa? Sehingga ini rangkaian biasa. Jadi nanti kita serikan dulu yang ini sama yang ini karena arusnya satu. Kita serikan berarti tinggal ditambah ya, 10 tambah 10 20 ohm. Yang ini juga 10 tambah 10 20 ohm. Sehingga nanti bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini adalah yang kanan, anggaplah kita R1, R12 gitu ya. Ini adalah R5, ini R34 misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga langkah selanjutnya apa? Ya kita paralelkan ketiga ini. Menjadi 1/RP sama dengan 1/20 yang sisi sini. Ditambah yang tengah 1/20. Yang kanan juga 1/20. Berarti nanti dapat 3/20. Jadi kalau yang ditanyakan adalah RP berarti 20 dibagi 3.